Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisia Khairunisa, mahasiswi agroteknologi semester 6 dari kelas A pada mata kuliah Nutrisi dan Zat Pengatur Tumbuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu materi pembelajaran berkaitan dengan hormon auksin. Mari simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormen, artinya menggerakkan. Nah, secara umum, hormon merupakan suatu senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya akan dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, hormon terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hormon yang memicu pertumbuhan, terdiri dari hormon auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen. Dan yang kedua, hormon yang menghambat pertumbuhan, terdiri dari hormon amsam absisat atau disingkat dengan ABA. Hormon auksin pertama kali ditemukan oleh Fritz Wendt pada tahun 1926. Dia menemukan adanya suatu senyawa dalam tanaman Avena sp. Ia mengetahui bahwa adanya aktivitas hormon auksin melalui peristiwa pembengkokan ujung koleoptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan sisi tumbuhan. Adapun hormon auksin ini terletak pada meristem apikal, daun yang masih muda, dan embrio yang terdapat dalam biji. Hormon auksin terdiri dari 3 jenis, yaitu ada yang disebut dengan indol 3 asetok asid atau disingkat IAA, kemudian ada kloroindol 3 asetik asid atau yang disingkat dengan 4 IAA, dan yang ketiga indol 3 butyric acid atau yang disingkat dengan IBA. Nah, dari ketiga senyawa tersebut, IAA adalah hormon auksin yang utama karena IAA merupakan senyawa yang dihasilkan dari biosintesis asam amino triptofan dengan bantuan enzim oksidase yang berfungsi sebagai pengendali berbagai proses fisiologis pada tumbuhan. Selanjutnya, mekanisme kerja auksin. Mekanisme kerja auksin ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, menginisiasi pemanjangan sel dan memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Kedua, ion H+ kemudian mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Ketiga, sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Dan yang keempat, setelah pemanjangan tersebut, sel terus tumbuh dengan mensintesis kembali material dinding sel dan sitoplasma. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja auksin. Yang pertama, cahaya matahari. Tanaman yang terkena cahaya matahari akan mengalami kerusakan dan penghambatan sistem kerja auksin. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, sistem kerja auksin tidak terhambat maupun rusak, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Nah, pertumbuhan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari disebut dengan istilah etiolasi. Faktor yang kedua adalah gaya berat. Auksin diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian dasar. Selama proses pengedarannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Kemudian yang ketiga, konsentrasi. Konsentrasi auksin yang tinggi dapat menghambat proses pemanjangan sel karena auksin memiliki kemampuan menghasilkan senyawa-senyawa inhibitor seperti etilen melalui serangkaian reaksi.
Etilen merupakan senyawa yang bekerja menghambat pemanjangan sel, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Hormon auksin memiliki fungsi yang penting pada tanaman. Fungsi hormon auksin antara lain, yang pertama, memacu proses pemanjangan sel, kedua, menghambat pembentukan tunas lateral, ketiga, menghambat runtuknya buah dan merangsang pengguguran daun, keempat, merangsang terbentuknya xilem dan phloem oleh kambium, kelima, membentuk akar adventif, keenam, membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut dengan partenokarpi, ketujuh, mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral, 8. Sebagai herbisida, 9. Sebagai proses fototropisme dan geotropisme, dan yang terakhir sebagai absisi. Nah, itulah materi hormon auksin dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.